Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap belajar, berkarya dan berinovasi bersama Guru Inovatif Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi Bapak Ibu kaum muslimin, Bapak Ibu peserta yang merayakannya. Semoga di Hari Raya Idul Adha ini kita semakin taat ataupun semakin sukses, Bapak Ibu juga semakin sehat selalu dan tetap menjadi pendidik ataupun insan yang memiliki nilai manfaat. Amin. Untuk malam hari ini adalah malam pertama ataupun pertemuan kita pertama dalam workshop virtual Guru Inovatif Indonesia, di mana temanya adalah membuat kuis pembelajaran dengan menggunakan ataupun memanfaatkan web aplikasi Quizizz. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, ada yang pernah mendengar, ada yang pernah mencoba, ataupun ada yang sudah mahir di kelas ini. Khususnya Bapak Ibu, karena memang sudah lama ataupun sudah sangat familiar Bapak Ibu mendengarnya dari mungkin pada masa pandemi sekitar 2 tahun yang lalu, aplikasi Quizizz ini sudah mulai familiar dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru, khususnya para pendidik. Yang mana Bapak Ibu, itulah yang akan kita pelajari ataupun kita akan mendalami. Bagi Bapak Ibu yang sudah tahu aplikasi ini, kita bisa mendalami ataupun kita bisa kulik lagi sampai dengan ilmu yang paling dalamnya seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru mendengar ataupun baru dasarnya, kita bisa pelajari, kita bisa kenal lebih dekat lagi dengan aplikasi ini. Nah, tentunya Bapak Ibu, kita sama-sama untuk belajar di sini. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sudah lebih dulu tahu atau lebih dulu mempraktekannya, kita akan mulai dengan sama-sama dari nol. Mungkin dari malam ini adalah kita akan pengenalan terlebih dahulu, kemudian kita akan melihat ataupun mengenal fitur-fiturnya, sampai dengan kita akan memainkannya nantinya. Nah, itu semua akan kita pelajari dari awal sampai dengan Bapak Ibu betul-betul paham ataupun mahir untuk menggunakannya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan kita di workshop virtual Guru Inovatif Indonesia ini, Bapak Ibu cukup untuk fokus. Silahkan Bapak Ibu fokus dalam pengembangan ilmu pengetahuannya, khususnya dengan tema kita terkait dengan Quizizz. Bapak Ibu cukup untuk fokus dan belajar sampai dengan betul-betul memahami. Kalau untuk urusan administratif, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kami akan menyiapkan semua. Jadi Bapak Ibu mungkin di kolom chatting Zoom ini nggak perlu repot-repot untuk mengungkapkan hadir. Karena saya juga nggak akan bisa melihat semua gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga nanti yang menggunakan perangkat handphone mungkin wah ini sangat banyak sekali yang mengucapkan kata hadir gitu ya. Jadi tidak perlu ya Bapak Ibu. Semua urusan presensi dan administratif serahkan kepada penyelenggara, khususnya pada Guru Inovatif Indonesia. Baik, untuk malam hari ini sudah hadir Pak Klik Yan Pradana, MM. Beliau adalah Duta Belajar 2019 di daerah Jawa Timur yang memang sangat sudah familiar sekali. Mungkin Bapak Ibu juga pernah berkenalan ataupun kenal beliau. Beliau yang akan mendampingi kita selama kurang lebih 5 hari Bapak Ibu. 3 hari yang ada di Zoom meeting, kemudian Bapak Ibu bisa berinteraksi di WA Group sesuai dengan grup Bapak Ibu yang sudah tergabung. Silahkan Bapak Ibu bisa berinteraksi, bertanya ataupun sharing. Mungkin Bapak Ibu yang ada yang pernah ataupun tahu, silahkan bisa sharing kepada rekan-rekan yang mungkin belum tahu. Jadi artinya
kita di sini sama-sama belajar, sama-sama untuk berkarya dan bisa kita berinovasi terkait dengan aplikasi Quizizz ini. Untuk lebih barokahnya pada malam hari ini, kita sama-sama buka acara kita dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Bapak Ibu pelajari dan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dan seterusnya mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu semua, untuk materi pertama, tentunya tak kenal maka tak tahu gitu ya. Apa itu aplikasi Quizizz, seperti apa penggunaannya dan bagaimana tentunya fitur-fitur yang ada dalam aplikasi ini. Sampai nanti pada hari ketiga atau sampai dengan kelima Bapak Ibu sudah hafal betul dengan aplikasi ini. Namun untuk memulainya pada hari ini kita akan kenal terlebih dahulu. Untuk materi pertama, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak narasumber, Pak Yan Klik Pradana MM. Pada Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Suardi. Tentunya selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak Ibu bisa kembali di ruang di Guru Inovatif Indonesia yang sangat luar biasa, dan tentu sangat bersyukur saya bersama sekitar 600-an guru yang luar biasa di malam hari ini yang punya kesempatan untuk belajar ya Bapak Ibu ya. Yang tadinya kita waktunya untuk istirahat, tapi ini kita akan bersama-sama belajar. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang sudah siap di room ini, yang sudah siap di Zoom ini, kita akan bersama-sama nanti akan mengulas bagaimana salah satu suplemen pembelajaran yaitu Quizizz Bapak Ibu. Baik, langsung saja Bapak Ibu mohon izin untuk share screen. Baik, sudah muncul Bapak Ibu ya? Ya, sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini yang akan kita bahas dalam 5 hari ini, dalam 3 hari Zoom dan juga 2 hari pendampingan, itu adalah tentang Quizizz, dan itu kita akan ulas secara dalam. Namun dalam hari ini kita akan sama-sama Bapak Ibu untuk mengulas semuanya, menyamakan persepsi bahwa semuanya kita akan mulai dari awal. Yang sudah kita akan coba nanti ingat-ingat, yang sudah pernah mencoba, dan yang belum jangan sampai tertinggal. Nah Bapak Ibu, untuk Quizizz ini nanti Bapak Ibu bisa juga sambil Zoom sambil juga praktekkan. Nah, Quizizz ini merupakan salah satu platform yang boleh dibilang bukan sembarang kuis Bapak Ibu. Gambarannya begini, ketika pandemi kemarin kita melakukan pembelajaran, dan pembelajaran di situ menggunakan gadget dan macam-macam, padahal anak-anak di rumah tanpa pengawasan guru tentunya ya, itu pun anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran tentu dengan bermacam-macam efeknya. Nah sekarang kesempatan ketika anak-anak itu sudah bertatap muka dan mempunyai fasilitas yang cukup sekarang, Bapak Ibu jangan sampai hanya kembali ke buku lagi dan yang lain. Platform-platform seperti ini bisa Bapak Ibu manfaatkan dengan baik dan tentunya memberikan solusi yang cepat, karena dengan teknologi ini tidak membuat sesuatu yang ribet, tapi mempermudah bagaimana kita melakukan pekerjaan kita sebagai pengajar. Bisa sebagai dosen, bisa sebagai guru, ataupun pengajar les mungkin. Ini Quizizz bisa digunakan di sana. Tapi sebelumnya mungkin perkenalkan Bapak Ibu, nama saya adalah Klik Yan Pradana, saya Duta Rumah Belajar Jawa Tengah, dan juga saya Quizizz Super Trainer juga di tahun 2020 sampai sekarang masih Quizizz Super Trainer juga. Dan Bapak Ibu juga bisa mengetahui kegiatan ataupun info-info yang saya bagikan di media sosial saya, ada di Facebook, ada di Instagram, dan ada YouTube. Beberapa tentunya saya sharekan di sana. Di Facebook itu dengan cari saja Klik Yan, Instagram juga sama, cari saja Klik Yan, dan juga kalau di YouTube beberapa tutorial saya berikan ada di Mr. Klik. Nah di sini Bapak Ibu tentu Quizizz itu sebenarnya sudah lama, sangat lama ada. Namun karena pandemi dan beberapa pemakaian yang cukup intens kemarin, maka akhir-akhir ini fiturnya semakin lama semakin diperbanyak, diperkaya, dan menjadi lebih powerful lagi. Masih penasaran ya Bapak Ibu ya tentang Quizizz ini. Nah sebelumnya saya pengen tahu nih Bapak Ibu, beberapa yang sudah pakai Quizizz boleh tulis di kolom komentar nih Bapak Ibu. Saya mau tahu
dari ratusan guru ini yang sudah pernah pakai kuisis siapa Bapak Ibu? Coba tulis di kolom komentar. Atau yang belum juga boleh, saya belum, saya mau penasaran nih. Oh, nih. Pak Heriadi belum, belum, pernah, saya belum. Pernah, jadi macam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang sudah, ada yang belum. Tentunya Bapak Ibu jangan khawatir. Kita mulainya benar-benar dari awal semua. Baik yang sudah, yang belum, mungkin yang sudah masih ketinggalan fitur-fitur yang baru nih, fitur-fitur yang baru yang belum, yang Bapak Ibu tentu mungkin, oh ini nih update-nya nih, update dari kuisis, bisa Bapak Ibu simak, kita akan mulai dari awal. Wah belum, penasaran, belum. Nah kalau yang belum berarti kebetulan sekali Bapak Ibu di malam hari ini kita akan bahas kuisis itu mulai benar-benar dari dasarnya, supaya Bapak Ibu nanti semuanya punya akun kuis ya, kuisis ya. Z-nya 2 di belakang, kuisis. Z-nya. Jadi namanya aja kuis, pasti ini alat pembuat kuis ya. Nah, ini kita akan coba Bapak Ibu. Baik. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kuisis ini kalau dilihat adalah tampilannya itu sangat familiar dan sangat enak banget gitu loh bagi anak-anak yang sekarang. Jadi kalau anak-anak sekarang yang namanya kids zaman now gitu ya, yang biasanya anaknya pengen simple, cepat bosan, kemampuan mendengarnya itu agak susah, tapi kalau interaksi pakai HP bahkan dari anak kecil aja TK, SD mereka udah sangat mahir gitu. Kalau kita tidak memanfaatkan kondisi itu, kita hanya memberikan buku dan yang lain untuk latihan, ini seperti ketinggalan gitu. Kita terlalu terpaut jauh dengan anak-anak yang sekarang sudah sangat fasih dengan HP-nya. Makanya anak-anak sekarang ini perlu sekali kita berikan suplemen yang sesuai dengan mereka. Yang bagaimana? Tentu anak-anak sekarang tuh paling suka tampilannya menarik, warnanya menarik. Kuisis ini warna-warni. Ada istilahnya kalau benar salahnya itu ada memenya. Ada memenya, ada gambar-gambar lucunya. Nah itu sangat membantu. Anak sekarang itu suka hal yang ngetren. Yang namanya kuis, namanya challenge. Itu anak-anak sekarang itu suka banget gitu. Kalau mereka udah ke challenge nih, kalau mereka udah suka, mereka pasti akan belajar terus. Bahkan anak-anak TK saja sekarang, kalau saya melihat anak saya sendiri gitu ya, itu suka banget belajar dari tutorial gitu. Misalnya kok tahu ini deh, kalau sekarang apa istilahnya kayak ngerjain penjumlahan pengurangan, ternyata di scan dapat dari mana? Dapat dari TikTok gitu. Oh ini aplikasinya. Nah seperti itu kita jangan sampai tertinggal dengan anak-anak kita yang tentu mereka belajarnya mungkin sudah terbiasa belajar sendiri. Nah mereka juga suka game yang kompetitif, jadi kayak kuisis itu kompetitif banget, nanti akan ada peringkatnya juga. Dan kalau sudah kita berikan, dan kalau mereka sudah istilahnya, biasanya nih, kalau kita sudah melakukan kuisis sekali, yuk kita kuisis misalnya di kelas. Terus kalau selesai dan nilainya kurang, anak-anak pasti mintanya begini. Mintanya pasti, Pak ulangi. Kata-kata ulangi ketika melakukan pembelajaran, itu sangat bertolak belakang ketika kita memberikan tugas yang ditulis atau PR. Kalau kita berikan tugas biasanya kasih 5 soal aja udah gitu. Tapi kalau kuisis 5 soal siapapun kalau misalnya nilainya kurang gitu, ayo ulangi yuk ulangi. Nah dari situ ini kuisis perlu sekali kita coba, kita kita dalami bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara membagikannya, dan bagaimana cara punya akunnya gitu ya. Oke. Nah, boleh disebut kuisis itu menjadi sebuah bagian dari yang namanya adventure learning. Adventure learning. Jadi pembelajaran petualangan istilahnya. Yang di situ ada tahapan-tahapan. Jadi oh ini nanti ada peringkatnya, oh ini nanti akan ada kayak game-gamenya. Jadi benar itu dia dapat bonus poin double dan yang lain itu. Saya kira kuisis ini menjadi sesuatu suplemen yang menjadikan pembelajaran kita menjadi adventure learning. Jadi sangat petualangan anak-anak dalam belajar itu nggak akan berasa kayak oh ini belajar banget gitu enggak. Tapi bagaimana tahapan-tahapannya itu menjadi lebih menarik. Nah, begini Bapak Ibu. Ada salah satu, mungkin sebelum masuk ke kuisis ada salah satu begini. Sekolah sekarang sedang digiatkan dalam digitalisasi sekolah.
Dan konteks digitalisasi itu kadang terpikirnya adalah yang penting pakai gadget nih. Kalau anak-anak udah pakai laptop, anak-anak udah pakai HP, anak-anak udah pakai tab, itu udah digitalisasi. Padahal sebenarnya di dalamnya tidak tahu apa isinya ketika mereka bawa HP ataupun bawa tab, bawa laptop dan yang lain. Ini ngapain? Bawa aja buat browsing Google. Misalnya seperti itu, hanya itu saja. Ibarat ada gadgetnya, ibarat ada device-nya, tapi isinya kosong. Maka dari itu perlu suplemen-suplemen yang kita pelajari untuk dimasukkan ke sana. Apalagi kita akan melakukan, istilahnya sekarang banyak yang melakukan kurikulum merdeka. Integrasikan dengan teknologi. Nah, ini waktu yang tepat Bapak Ibu untuk mempelajari hal itu. Waktu yang tepat Bapak Ibu untuk belajar dan membuat jadi modal untuk diberikan ke anak-anak. Sehingga kalau pembelajaran digital yang hanya pakai istilahnya pakai gadget, tapi gadgetnya nggak kosong, ada isinya di sana. Isinya yang seperti apa? Tentu ini sekilas ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya biasanya bagian dari 3 bagian. Esensial, estetika, sama petualangan. Esensial itu materi yang kita sampaikan, estetika itu keindahannya. Nah, yang ketiga yang petualangannya itu yang kita pelajari hari ini. Mungkin suatu saat Bapak Ibu akan bertemu saya di webinar yang lain, kita bahas esensialnya untuk digitalisasi pembelajaran seperti apa, atau membuat estetika menjadi lebih materi menjadi lebih indah itu seperti apa. Tapi sekarang materi supaya menjadi sebuah petualangan yang seru, ini waktu yang tepat Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan mempelajari di agenda hari ini, itu adalah yang akan saya sharekan ke Bapak Ibu ada 2 bagian. Yang pertama adalah mengenal puisi, apa itu puisi, puisi itu seperti apa, halaman awalnya seperti apa, mendaftar untuk pertama kali itu seperti apa, dan yang paling penting itu yang terlewat kadang mengubah setting bahasanya. Ketika Bapak Ibu banyak di sini ada sekitar 500-an, 600-an gitu ya. Dengan bahasa satunya pakai bahasa Inggris, satunya pakai bahasa Indonesia, itu akan jadi ketika saya memberikan ketika saya memberikan sebuah instruksi itu berbeda, itu akan jadi masalah. Makanya kita perlu setelah mendaftar nanti mengubahnya jadi satu bahasa Indonesia saja ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ubah menjadi bahasa Indonesia settingannya. Nah, kalau sudah bagian yang kedua yang akan kita hari ini gitu ya, hari ini kita akan cari kuis publik dulu. Seolah-olah kuis itu memberikan kuis yang bisa dipakai tanpa kita harus membuat. Nah, membuatnya nanti di hari kedua. Di hari pertama kita cari kuis publik dulu. Terus bagaimana mengatur filter pencarian dan bagaimana menyelenggarakan kuis di berbagai mode itu untuk yang hari pertama. Jadi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu kita akan mengenal apa itu kuisis. Yang kedua adalah bagaimana peran guru yang paling simpel untuk kuis tanpa membuat itu ternyata bisa menggunakan kuis-kuis orang lain. Seolah-olah kuisis itu adalah bank soal yang bisa kita mainkan bersama-sama. Baik, langsung saja. Kuisis. Jadi kuisis ini itu interaktif. Ada tampilan buat guru, ada tampilan buat siswa yang di situ muncul kayak peringkat ketika menggunakan kuisnya. Tentunya menyenangkan. Nanti kita boleh coba juga deh. Jadi Bapak Ibu yang pakai 2 device, misalnya pakai laptop dan pakai pakai HP, nanti bisa main-main juga. Terus membantu guru menghemat waktu dan tenaga. Tentu kalau ini Bapak Ibu. Kita tanpa harus membuat kuis, 1 menit aja kita bisa buat latihan soal bagian ke anak-anak Bapak Ibu. Karena sudah banyak orang yang buat kuisnya di sini. Itu menghemat waktu banget untuk mempersiapkan soal-soal ini. Yang kedua tentu jutaan kuis publish dan bisa diakses gratis. Itu bisa diakses gratis dan juga lengkap dengan laporannya. Kayak analisis pengerjaan soal itu ada juga. Jadi kuisis ini paket-paket lengkap Bapak Ibu. Kalau diperhatikan kuisis itu benar-benar paket-paket lengkap. Nah, di sini kalau saya lihat dari analisa ketika melihat di YouTube gitu ya, penelusuran webnya paling banyak dicari di tahun-tahun yang ini itu 2020 di awal-awal itu kuisis itu makin lama makin naik terus. Kenapa demikian? Karena kebermanfaatannya dan dicarinya itu sangat mudah. Hingga kuisis yang warna biru ini kalau Bapak Ibu perhatikan itu di atas yang lain. Di atas di rumah belajar, di atasnya ruang guru yang memang itu juga
Kahoot juga di bawah nih, puisi semakin lama semakin naik. Makanya sekarang banyak fitur yang ditingkatkan. Oke. Nah, jenis pertanyaan yang bisa dibawa untuk gratis gitu ya. Untuk user gratis itu ada 6 model pilihan ganda. Pilihan ganda yang banyak jawaban itu yang multiple, tapi yang pilihan ganda kompleks itu yang banyak jawaban itu pilihan ganda kompleks. Ada isian singkat, ada survei, dan juga ada esai. Nah, kalau yang otomatis tentu yang pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks dan isian singkat itu bisa otomatis terkoreksi. Kalau esai itu kita perlu mengoreksi manual. Itu nanti konsekuensinya. Dan yang fitur baru itu Quizzes bisa digunakan untuk presentasi. Jadi kayak presentasi interaktif. Kita akan coba di hari ketiga. Wah, bocorannya udah ada ya. Di hari pertama kita mendaftar akun, di hari kedua nanti membuat kuis secara detailnya seperti apa, hari ketiga bisa ternyata kuis sebagai presentasi. Bagaimana kalau yang berbayar gitu ya? Kalau free user kan segini nih, udah 6 ada fiturnya, saya kira ini udah lengkap gitu loh untuk free user. Tapi kalau untuk yang super gitu ya, itu bisa ada fitur yang namanya menjodohkan ada. Susun ulang tuh order ada. Jawaban video ada, jawaban audio. Nah, ini adalah yang tahun ini baru diluncurkan di fitur Quizzes yang berbayar. Oke. Ini mesti yang Bapak Ibu tunggu. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana memiliki akun Quizzes, Bapak Ibu? Saya akan jelaskan dulu, Bapak Ibu cermati, terus setelah itu kita akan praktekkan bersama-sama untuk memiliki akun Quizzes. Jadi yang pertama pastikan saya pengen semua guru yang ada di sini, ada sekitar 600-an nih semuanya punya akun Quizzes. Ya. Jadi yang sudah ada di sini saya pengenkan ada, wah sudah 700-an, 760 punya akun Quizzes. Gitu ya. Caranya mudah Bapak Ibu. Saya akan jelaskan dulu. Bapak Ibu perhatikan dulu. Jangan dipraktekkan dulu. Yang pertama, itu Bapak Ibu perlu ketik quizzes.com. Quizzes.com. Z-nya 2. Ya, jadi Bapak Ibu saya akan tuliskan di kolom komentar quizzes.com. Nah, itu Bapak Ibu quizzes.com. ZIZZ.com. Pastikan betul ya. Quizzes.com. Tampilannya seperti ini. Ketika Bapak Ibu membuka dan tampilannya ini berarti betul nih webnya Quizzes. Nah, selanjutnya kalau sudah pilih di sini, pilih Bapak Ibu login saja. Karena kita akan memanfaatkan akun Google. Jadi kita pilih login saja. Setelah login, kita pilih yang continue with Google. Jadi nggak perlu daftar istilahnya, langsung login meskipun kita belum pernah daftar, kita bisa langsung login menggunakan akun Google. Jadi yang pertama tadi adalah tampilan seperti ini, pilih login. Ya, kalau sudah login nanti akan tulis seperti ini, pilih continue with Google. Kalau sudah seperti itu, nah di sini ada kalau yang baru ya, pengguna baru itu ada beberapa pilihan. At school, at business, atau personal use. Bapak Ibu sebagai guru ya pilih at school di sini. Kalau Bapak Ibu sebagai trainer gitu ya, Bapak Ibu bisa pilih at business. Atau di sini personal use kalau misalnya. Nah, kalau boleh saya sarankan Bapak Ibu sebagai guru pilih at school. Kalau sudah seperti itu, nah di sini pilih teacher. Kalau Bapak Ibu pilih student, nanti Bapak Ibu tidak bisa membuat kuis. Ya, yang paling penting Bapak Ibu di sini memilih teacher. Ya. Jadi setelah tadi di sini adalah at school, pilih teacher. Kalau sudah pilih teacher, nah kalau ada tulisannya welcome namanya di sini, ini welcome klik gitu ya. Berarti di sini sudah berhasil membuat akun Quizzes. Jadi selamat Bapak Ibu. Kalau sudah sampai di situ ada tulisan welcome siapa. Kita akan praktekkan bersama-sama, Bapak Ibu. Kita akan praktekkan bersama-sama. Pertama di sini kita klik webnya apa, Bapak Ibu? Quizzes.com. Coba boleh tulis di kolom komentar deh supaya saya nggak salah nih. Saya mau lihat nih, Bapak Ibu menuliskannya betul atau enggak nih. Tolong komentar, coba tulis
puisis.com. Nah, itu udah betul. Bu Kiki udah betul. Pak Riki udah betul. Bu Siti udah betul. Nah, kalau sudah betul seperti itu, dituliskan di webnya. Di sini di atas. puisis.com. Nah, di tabnya di sini tulis puisis.com. Oke. Oke, ya. Jadi, wah, udah banyak banget nih. Bu Linda juga sudah. Kalau udah, enter. Tampilannya akan seperti saya seperti ini. Ternyata tampilan yang seperti ini kalau sudah di sini ada login gitu ya. Terus di sini sign up for free sama login. Bapak Ibu pilih login. Nah, Bapak Ibu pilih login di sini. Akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi tampilan seperti ini. Kalau sudah pilih Google atau Microsoft Bapak Ibu. Untuk loginnya. Untuk mempermudah kita pilih Google atau Microsoft. Jadi kita tadi pilih login, setelah login di sini kita pilih Google ya. Nah, seperti ini. Kadang biasanya kalau Bapak Ibu sudah ada akunnya di situ, kalau sudah ada di sana adalah loginnya, kalau sudah masukkan emailnya biasanya kalau udah pakai Google Chrome gitu ya, itu sudah ada akun-akunnya tinggal pilih. Kalau sudah belum ada, biasanya kita menuliskan akunnya di sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu menuliskan akunnya di sini, ini misalnya saya akan menuliskan satu akun ya. Kalau sudah seperti ini kita pilih berikutnya, terus pilih lagi, tuliskan passwordnya. Kalau sudah tuliskan passwordnya kita pilih seperti ini. Nah, jadi kalau ini kan sudah pernah digunakan nih Bapak Ibu. Jadi sudah pernah digunakan. Kalau sudah pernah digunakan di sini Bapak Ibu akan muncul biasanya tambahkan organisasi. Kalau tadi Bapak Ibu yang baru itu akan munculnya seperti ini. Munculnya adalah pilihan dari add school. Jadi kalau sudah pilih add school, pilih teacher. Ya. Kalau dari Play Store boleh Bapak Ibu. Kalau yang dari Play Store boleh juga, ya. Jadi di situ pilih teacher dan pastikan bertuliskan seperti ini. Tapi kalau di HP tentu berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau tahu Bapak Ibu yang sudah berhasil untuk mendaftar kuisis. Boleh tuliskan saya berhasil, saya berhasil. Saya penasaran nih yang berhasil menuliskan berhasil, mantap yang berhasil. Mantap, berhasil. Waduh, udah banyak banget nih, udah ratusan yang berhasil. Wah, yang belum dicoba lagi. Berhasil. Ini kalau di Dora berhasil, hore ya. Udah berhasil, hore. Yang belum dicoba lagi, kalau nggak ada Ed School nggak apa-apa, berarti sudah pernah untuk mendaftar kemungkinan ya. Yang penting tampilannya sudah ada tampilan seperti ini. Sudah ada tampilan kuisis, ada namanya. Kalau yang tadi kalau saya lihat yang akun tadi itu, nah seperti ini. Nah ini yang nggak ada yang super, belum bisa coba. Nanti kalau yang belum bisa cek di rekamannya, bisa dicoba ya Bapak Ibu ya. Wah sudah pernah masuk, berarti udah berhasil masuk pakai akunnya. Bu Linda udah berhasil, mantap. Wah, sebagian sudah berhasil, hampir sebagian besar sudah berhasil. Bapak Ibu yang belum berhasil nanti cek bagaimana langkahnya, diulangi dari kuisis, pilih yang mana gitu ya. Nah sekarang paling penting nih Bapak Ibu, kalau sudah berhasil perhatikan saya. Ketika seperti ini, Bapak Ibu bisa mengatur di sebelah kiri itu ada pengaturan atau setting. Nah, di sini bahasa. Mungkin pertamanya Inggris gitu ya. Jadi ketika di sebelah kiri itu ada setting, menu setting gambar roda itu. Ya, jadi kalau sudah di situ yang gambar roda, dari yang setting gambar roda, klik saja Bapak Ibu. Terus kalau sudah gambar roda itu, Bapak Ibu cek di sini ada yang namanya language di bawah. Select prefer language-nya. Dari language-nya di sini, ini kita cari bahasa Indonesia.
otomatis menjadi bahasa Indonesia. Saya pengen Bapak Ibu semua berhasil mengubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Jadi tahapan per tahapan tadi buat akun, terus setelah buat akun mengubah ke bahasa Indonesia. Nah itu perlu sekali Bapak Ibu silahkan mengubah settingannya ke bahasa Indonesia. Sudah berganti bahasa, mantap. Wah ini tanggap-tanggap keren-keren nih pesertanya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum mencoba jangan khawatir ya, nanti kalau misalnya cuma satu device nggak apa-apa, besok dicoba sampai berhasil, ditonton rekamannya gitu kan. Nah sudah ganti bahasa, mantap. Jadi jangan sampai ketinggalan yang lain. Ya. Oke, ini sudah jadi bahasa Indonesia. Sudah ganti bahasa, sudah ke bahasa Indonesia. Nah kalau sudah ke bahasa Indonesia berarti kan sudah mantap nih ya itu. Nah ini ya, jadi kalau sudah menjadi bahasa Indonesia sudah jadi pengaturan. Tahapan per tahapan tentu Bapak Ibu perlu lakukan secara bertahap bersama saya, pelan-pelan saja nanti kita ulangi. Jadi satu saya jelaskan, kita praktekkan, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Wah kalau yang sudah bahasa Indonesia tidak perlu diubah lagi ya. Oke, fokus lagi Bapak Ibu. Kalau sudah ke bahasa Indonesia, fokus perhatikan saya Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu lakukan pertama kali. Mencari kuis publish di Quizizz. Jadi kita tidak membuat kuis dulu, tapi kita akan cari kuis publish di Quizizz. Caranya bagaimana? Caranya kita ketik kata kuncinya. Kata kunci itu misalnya Bapak Ibu mau mencari mapel apa nih. Di kolom pencarian. Terus tekan tombol enter. Terus tentukan filter pada sharingnya. Jadi setelah cari perlu sekali untuk filternya. Kenapa? Karena ini kan banyak jutaan kuis. Jadi kalau di filter jenjangnya itu akan lebih sesuai. Jangan sampai memberikan soal untuk anak SD pilihan gandanya 5 sampai E. Nah, itu akan menjadi permasalahan. Makanya selain kata kunci, yang paling penting nanti adalah filternya. Saringnya itu yang seperti apa? Kelasnya, mapelnya, atau apanya nanti bisa dilihat. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu bisa melihat soalnya dulu. Sesuai, baru dimainkan. Bagaimana caranya? Kita praktekkan. Contohnya nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama saya akan mencari apa yang akan kamu ajarkan hari ini. Kebetulan di kurikulum Merdeka yang baru IPA, saya kan mengajar IPA di jenjang SMP gitu ya. Itu ada namanya apa itu sains dan itu baru gitu. Yang muncul di kurikulum Merdeka. Kita tinggal cari ketik, terus kita enter. Kalau Bapak Ibu mau cari apapun itu coba saja. Bahasa Jawa misalnya, bisa juga dicari gitu ya. Apa saja. Kalau sudah di enter, nanti akan muncul seperti ini. Yang ditemukan di kuis publish itu akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu perlu sharing melalui di sini. Grade-nya apa, subjeknya apa. Nah, ini baru Bapak Ibu akan praktekkan. Nah, saya akan mencoba mencari kuisnya. Jadi saya klik kuis di sini ya. Nah, di sini apa yang akan kamu ajarkan hari ini? Saya akan mengajarkan besok pertemuan pertama mengenai sel misalnya. Saya akan enter. Nah, di sini ada nih sel. Oh, maaf. Jadi ada di sini ada sel. Ini cukup didekatkan aja kursornya, nggak perlu diklik. Itu sudah muncul soal-soalnya yang ada di sebelah kanan. Tapi kalau saya lihat di sini pilihan gandanya 55. Padahal saya mengajarkan SMP misalnya. Makanya saya akan mengubah di sini all grade ini diganti menjadi middle school. Kalau misalnya kita mau cari yang SD berarti elementary. Ada memang beberapa kata-kata yang belum semuanya tertranslate ke bahasa Indonesia, tapi tidak masalah. Seperti ini kan ada elementary, middle school, sama high school, yang SMA dan university. Jadi kita pilih yang middle school misalnya. Kalau kita cek di sini muncul yang pilihan gandanya 44. Kalau SD yang kelas tinggi itu kan juga 4, oh, ini mah munculnya yang 5. Ini ada yang 3. Jadi Bapak Ibu perlu juga dicek apakah sesuai atau tidak gitu ya. Nah,
Kita akan coba di middle school. Terus saya cek di sini. Wah, ini saya cek satuan struktural. Oke nih soalnya. Nah, ini bisa juga di drag ini. Wah, ini paling atas sudah oke nih. Makanya saya akan pilih tampilannya seperti ini. Nah, sekarang Bapak Ibu coba cari mapel yang Bapak Ibu ajarkan ataupun materi yang Bapak Ibu ajarkan seperti saya tadi. Jadi ketika klik quizzes di atas di sini, tuliskan di sini mapel apa yang Bapak Ibu cari. Misalnya saya sel gitu ya. Terus kalau sudah di sharing, di filter, saya mengambil middle school. Nah, kalau sudah ketemu didekatkan di sini, ini sudah sesuai. Klik sampai sini. Yang sudah berhasil menemukannya boleh tulis di kolom komentar juga biar tahu mencari apa, mapel apa yang ketemu enggak gitu. Misalnya bahasa Jawa oke nih, gitu ada. Bahasa Indonesia tentang puisi oke, gitu ya. Itu bisa seperti ini. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan. Mapel matematika perpangkatan oke. IPA listrik statis oke. Al-Qur'an juga ada. Bangun ruang oke, ketemu dapat. Greeting. Terus di sini mapel bahasa Inggris tentang pangkat besaran satuan oke. PAI oke lengkap. Puisi oke. Limit trigonometri juga ada. Itu menandakan bahwa kuisis ini menyediakan banyak soal jutaan yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Tentunya Bapak Ibu juga bisa cek di sini ya Bapak Ibu ya. Oh, ini sambil dicek. Satuan struktural, sel, betul. Organel sel yang mengatur. Ini jadi orang buat kan belum tentu betul atau tidak gitu ya. Tapi tentu Bapak Ibu di sini perlu untuk cek jawabannya apakah betul atau tidak, dikonfirmasi sendiri. Fisika SMK oke, perpustakaan juga ada. Makhluk hidup, nah di sini. Nah, makhluk hidup di sini multiseluler kecuali, nah oke seperti itu. Wah, ini jawaban sudah oke nih ya, sudah jawabannya. Nah, kalau sudah, saya kira Bapak Ibu perhatikan lagi saya. Kita sudah mencoba untuk mencari kuisnya. Jadi dari awal bikin akunnya oke, berhasil, terus bahasa Indonesia berhasil, mencari kuis berhasil. Lanjut lagi Bapak Ibu, perhatikan saya dulu. Jangan praktekkan, perhatikan saya dulu. Ketika kita sudah menemukan kuis yang cari publish, kita perlu konfirmasi, cek soal-soalnya apakah sesuai atau tidak. Jawabannya dicek apakah sesuai atau tidak. Jangan sampai salah kunci jawaban gitu ya. Makanya kita perlu cek secara personal. Nah, kalau kuisnya sudah, Bapak Ibu bisa membagikan kuis ini dengan 3 mode. Dengan 3 mode. Yang pertama adalah mode langsung. Nah, mode langsung ini itu bisa dimainkan dengan Bapak Ibu guru. Kita tinggal bagikan link, anak-anak bisa mengerjakan. Anak-anak bisa mengerjakan asalkan kita bagikan, gitu ya, bagikan linknya atau kodenya. Itu bisa harus pada waktu yang sama. Ketika dulu waktu pandemi ini, anak-anak ngecek apakah anak-anak udah siap belajar atau belum. Biasanya di awal saya bagikan kuisi supaya yang masuk di kuis itu berarti anaknya udah siap nih. Nah, itu biasanya yang mode langsung. Yang kedua, kecepatan guru. Mode kecepatan guru ini seperti Bapak Ibu melakukan presentasi seperti ini. Kita bisa mengatur, oh ini soal nomor 1, sudah semua, sudah oke. Soal nomor 2, sudah semua, sudah lanjut. Nah, itu dengan kecepatan guru. Kalau mode langsung itu dengan kecepatan anak masing-masing. 1 sudah tit, langsung keluar nomor 2 tit, nomor 3 tit, nomor 4. Nah, itu bisa cepat kalau dengan mode langsung tergantung kecepatan siswa. Kalau mode guru seperti kita menjelaskan, pertanyaan ini sudah, terus di next, oh siapa yang betul, siapa yang salah. Nah, itu kecepatan guru. Dan bisa juga dijadikan PR. Wah, asik kan Bapak Ibu? Main langsung oke, jadikan kayak presentasi bisa, jadikan kayak PR bisa. Ya, itu menarik. Nah, caranya bagaimana untuk membagikannya? Tentu ketika Bapak Ibu melihat seperti tadi, seperti ini, dimulai kuis langsung itu ada 2 mode. Satunya klasik, satunya kecepatan guru. Ada klasik dan kecepatan guru.
Kalau mau PR itu yang ada di sebelah kanannya, berikan pekerjaan rumah. Jadi ini perintahnya itu sangat jelas gitu ya. Dari mulai kuis langsung, klasik, dari kecepatan guru dan berikan pekerjaan rumah ini sangat-sangat jelas gitu loh. Perintahnya tinggal milih yang mana. Nah kalau sudah kita akan praktekkan ya Bapak Ibu ya. Kita akan praktekkan kuis tadi yang punya saya, yang sel ini, saya akan mulai kuis langsung. Bapak Ibu perhatikan saya ketika mau kuis mulai langsung, saya akan pilih yang klasik terlebih dahulu. Dalam klasik ini pun ada beberapa settingan, Bapak Ibu. Beberapa settingan yang perlu dipelajari. Kalau pilih tim, anak-anak akan mengerjakan dalam tim. Dan timnya itu acak. Tinggal kita settingnya jadi sini. Jumlah timnya berapa? Oh, satu kelas saya mau buat jadi 4 tim. Nanti otomatis akan berkumpul dalam tim masing-masing. Kalau klasik, ini nanti akan Bapak Ibu main secara pribadi masing-masing, tapi dengan lucu-lucuan. Ada meme-nya, ada jawaban benarnya akan muncul ketika settingan-settingan di bawahnya ini ya. Ini kan otomatis ketika pilih klasik, itu akan lucu-lucuan lah. Istilahnya hanya untuk feedback aja ketika kita setelah melakukan pembelajaran terus kita coba di situ, nah ini feedbacknya. Nah kalau sudah di sini kalau ujian ini serius. Kalau ujian itu perlu untuk login. Hanya bisa dikerjakan sekali misalnya. Itu modenya mode ujian. Itu ini mode yang sangat serius, assessment yang sangat serius. Jadi anak-anak perlu punya akun kuisis juga kalau menggunakan ujian. Saya akan coba dulu yang tim deh. Saya akan coba dulu yang tim. Ini anggap aja soal yang tadi, gitu aja nggak apa-apa ya, daripada mencari soal yang lain. Dari tim ini saya akan cek settingannya ya. Pertama, name factory itu nama bawaan. Jadi Bapak Ibu tidak menulis nama, tapi namanya dari kuisis. Otomatis lucu-lucuan, nggak tahu. Ya. Ini name factory matikan saja. Tunjukkan jawaban selama aktivitas. Nah ini settingan yang memberikan bahwa jawabannya ketika Bapak Ibu jawab salah, jawaban betulnya akan muncul. Kalau ini pilih aktif. Kalau pilih mati, dia tidak muncul. Biasanya kalau ulangan pilihnya mati. Tapi kalau permainan, pilih saja aktif. Terus, kalau sudah penugasan pembelajarannya, ada yang namanya pertanyaan penebusan. Ini seru nih, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu salah, 10 soal salah 3 gitu. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk mengulang salah satu soalnya. Wah, diberikan penebusan, silahkan diulang salah satu soalnya. Ini menarik. Kehidupan ekstra, life ekstra. Beri peserta satu kesempatan lagi untuk mendapatkan jenis pertanyaan benar. Nah ini untuk cocokkan sama susun ulang. Ini untuk salah satu fitur yang terbaru di sini. Kalau untuk yang free ini tidak bisa. Nah, yang paling penting lagi setelah belum penebusan itu ada namanya power up. Nah ini anak-anak itu suka banget dan pinter-pinter banget ketika pakai power up. Power up itu kayak game, ada yang namanya double point, ada 50-50, mengurangi pilihan jawaban, itu ada bonusnya, keren deh pokoknya kalau power up tuh bener-bener kayak games gitu loh. Pelajaran tapi kayak games banget tuh, power up-nya ini perlu dinyalakan loh itu. Waktunya fleksibel, pertanyaan diacak, jadi tidak memungkinkan anak-anak untuk melihat satu meja gitu misalnya ya. Ini yang muncul nomor 10, yang sana muncul nomor 4, enggak, kemungkinan untuk tanya-tanya itu sangat minim banget Bapak Ibu. Jadi untuk contek-contekan itu minim sekali. Nah, pilihan jawabannya, soalnya udah diacak, jawabannya diacak, enggak ada yang namanya sekarang kalau misalnya anak-anak, kalau dulu kan mungkin gini, oh ini gatel-gatel udah satu, oh ini A, itu enggak ada Bapak Ibu kalau misalnya gitu, terus gini 3C itu enggak ada. Jadi pakai kode-kode itu di kuisi sudah enggak masuk Bapak Ibu. Nah, kalau sudah tim settingan tadi, klasik juga settingannya sudah sama. Saya mau coba yang tim aja dulu ya. Terus saya pilih lanjutkan. Nah, kode ini nanti ke anak-anak yang perlu anak-anak masukkan. Atau kalau paling mudah, itu saya akan bagian klik untuk bagikan melalui salin link. Paling mudah itu salin link. Kalau udah salin link, saya akan masukkan ke kolom chat. Nah itu Bapak Ibu kalau klik, nanti Bapak Ibu akan masuk ke grup saya. Silahkan coba diklik. Saya mau tahu Bapak Ibu yang
masuk di kuis saya. Kita akan coba deh. Kita akan coba secara singkat ya. Bapak Ibu silahkan coba klik linknya. Atau kalau yang mau memasukkan kodenya begini caranya. Kalau yang mau, wah ini udah ada yang masuk. Oh, udah cepat ya. Kalau yang mau masuk pakai kode, itu harus ketik join myquiz.com. Nah, ini harus join myquiz.com. Nah, jadi agak susah kalau misalnya menggunakan kode, itu Bapak Ibu perlu tulis, nah seperti ini dan masukkan kodenya. 496265. 496265. Kalau udah seperti ini pilih gabung. Nah, di sini ada tulisan namanya. Kalau udah tulisan namanya bisa mulai ya. Wah, nih ternyata dalam waktu singkat aja peserta yang masuk sudah masuk 50-an, keren Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu juga bisa menggeser-geser anggotanya ya Bapak Ibu untuk tim ya. Kita bisa geser, oh ini pindah ke kelompok 2, saya pindah ke kelompok 1. Nah ini gurunya bisa geser-geser. Atau ketika misalnya kelompoknya itu secara tidak sengaja, secara tidak sengaja di sini adalah satu kelompok, satu meja, gitu bisa kita acak tim. Wah ini otomatis mengacak tim lagi. Ini bisa diacak-acak timnya. Wah udah 95, lebih 100 ini. Wah, kalau sudah 100, saya akan mulai nih Bapak Ibu. Masih cepat semuanya. Oke. Waduh, masih ada. Karena kalau untuk kelompok itu harus masuk dulu baru dimulai. Nanti kalau tertinggal nggak bisa untuk mengikuti kuisnya. Nah, cukup ya 113. Wah, masih ada lagi. Nah, 1 menit deh. Saya kasih kesempatan 1 menit. Satu kelompok anggotanya 30-an kelompok. Waduh, ini luar biasa nih itu. Kita akan 1952 deh, saya akan mulai. Masih ramai. Oke, saya akan mulai ya Bapak Ibu ya. Fokus di masing-masing. Wah ini udah banyak banget, pokoknya nggak ada habisnya. Kalau kita tungguin nggak ada habisnya nih. Kita mulai deh. Wah, ini Bapak Ibu belajar IPA nih Bapak Ibu. Dijawab asal aja ya Bapak Ibu ya. Wah. Jadi di sini kelompoknya akan muncul ketika menjawab. Wah ini kuisisnya sampai pusing nih Bapak Ibu nih. Wah, yang mengerjakan cukup banyak. Ini pada uji coba ya Bapak Ibu ya. Jadi ada tadi itu kalau kita lihat ada 160-an yang coba. Sebenarnya masih banyak lagi saya kira. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya yang pertama itu kelompok-kelompoknya akan muncul nih. Urutan pertama di sini ada penguin, ada red, slug, baru hyena. Nah itu akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Akumulasi dari kelompok-kelompok tersebut. Nah, saya tunggu 2 menit deh, biar Bapak Ibu misalkan, wah ini jawaban benar salahnya cepet banget nih. Wah, ternyata rednya, wah hyena dari posisi 4 jadi posisi 1 ya. Red posisi 2, penguin jadi posisi 3, slug jadi posisi 4 gitu. Oh, bergeser lagi. Masih hyena di posisi 1. Wah, ini seru nih main lama. Oke, saya tunggu sebentar nih. Bapak Ibu juga bisa melihat ketuntasan klasikal sebenarnya waktu
seperti ini, di sini ada tulisan 40%, berarti ketuntasan klasikalnya itu 40%. Kalau dia udah 75 ke atas berarti udah bagus. Biasanya kalau udah sekali dikerjakan terus diulang, dia akurasinya akan naik. Oke. Wah, Hina nih nampaknya ya. Udah jauh poinnya. Oke, saya kira cukup. Karena ini bukan evaluasi, kita hanya mencoba bermain kuisnya, yang supaya Bapak Ibu merasakan. Saya akan akhiri gamenya. Oke, jadi juara ketiganya di sini ada Penguin, juara keduanya adalah Red, dan juara pertamanya adalah Heina. Wah, tepuk tangan deh Bapak Ibu. Jadi ini juga salah satu bagian dari pembelajaran, memberikan apresiasi. Dan anak-anak akan seru banget selesai. Saya mau tahu deh Bapak Ibu perasaannya bagaimana nih yang mencoba yang mencoba kuisnya nih. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika mengerjakan kuisnya nih? Penasaran nih saya nih. Gimana Bapak Ibu? Tulis ya. Oh, seru, keren, seru banget gitu. Padahal ini berkelompok kan, kita nggak tahu kan. Kadang itu kalau kelompok lebih seru lagi kalau di kelas. Karena ada anak yang ngerjainnya cepet, satunya lambat, nanti yang cepet akan lari. Mana nih kelompokku nih? Kelompok saya yang mana nih? Terus dia kasih ajar, ini jawabannya. Nanti akan tentu tantangannya untuk anak-anak tuh seru banget gitu ya. Ya kan? Ada yang sekali lagi MTK dong, nggak mau kalah kan MTK-nya. Yang ini dikasih IPA mau minta MTK. Jangan ya. Jadi tentu ini Bapak Ibu yang ini pasti yang tadi yang salah-salah nih. Pilih apa namanya yang salah-salah. Tanya ulang lagi Pak kuisisnya gitu. Biasanya yang nilainya rendah-rendah. Jadi kalau Bapak Ibu, ini anak-anak pasti suka, percaya deh. Yakin Bapak Ibu perlu mencoba dengan anak-anak. Saya yakin sekarang anak-anak membawa HP ke sekolah itu perlu sekali difasilitasi dengan kita yang menyiapkan suplemennya seperti ini. Dulu waktu di rumah pandemi saja tidak ada pengawasan, guru boleh pembelajarannya pakai HP. Masa sekarang kalau pembelajaran di sekolah bawa HP yang diawasi oleh guru nggak boleh gitu kan? Kan menjadi salah satu itu tantangan untuk Bapak Ibu. Boleh asalkan Bapak Ibu menyediakan salah satu suplemen yang tentunya menjadikan anak-anak ini belajarnya lebih efektif. Jadi menarik tentunya Bapak Ibu ya. Perlu Bapak Ibu bagikan. Nanti praktekkan deh. Saya kan sudah mempraktekkan yang kelompok nih. Nanti Bapak Ibu langsung dicoba dipraktekkan ke anak-anak, boleh yang kelompok, boleh yang klasik. Yang klasik itu biasanya individu. Kalau kelas tuh untuk main-main seru-seruan kelompok, nanti bisa juga untuk individu, tapi laporannya tentu di situ, laporannya adalah kuisis di sini. Ada hasilnya, ada laporannya. Kita akan lihat laporannya seperti apa yang Bapak Ibu tadi kerjakan. Kita cek di sini, wah ini Bapak Ibu. Ada yang hijau-hijau. Ternyata yang paling mantap nih, Pak Ika Gilang. Wah ini secara individu Pak Ika Gilang paling mantap nih. Nah, Pak Rifon nomor 2, Bu Septriza nomor 3. Jadi ada di sini kalau persen-persen ini nilainya ini 35, 30, 30, 25, nah seperti itu. Karena ini tidak selesai ya. Saya akan keluar dulu, terus saya akan lihat di sini hasilnya. Nah, di hasil yang sudah dikerjakan kan tadi ini Bapak Ibu, akurasinya 11%. Nah, kita mendapatkan hasilnya dari sini. Oh, ini Pak Ika bilang 35%. Nah, tadi kan hanya sampel saja. Bisa juga Bapak Ibu download PDF, ringkasan lengkap. Nah, itu akan jadi muncul pelaporannya udah jadi ringkasan lengkap seperti ini. Nama selnya apa, akurasinya berapa, 20 per percobaan berapa pemainnya, rata-ratanya berapa. Ini analisis butir soal. Nggak perlu buat, sudah dibuatkan secara lengkap analisis analisis butir soalnya. Dan itu tentu sangat membantu sebagai guru Bapak Ibu. Sangat membantu sekali. Jadi udah ada analisis butir soalnya. Nah, dari sini tentu Bapak Ibu nanti
perlu sekali untuk praktekkan langsung. Besok kan ketemu dengan anak-anak nih. Kalau bisa ketemu dengan anak bawah ini bisa langsung mencoba kuisnya. Yang cari kuis-kuis yang publish dulu lah. Besok baru pertemuan 2 kita akan bahas bagaimana untuk membuat kuisnya. Ya. Nanti paling nyaman adalah bagikan linknya. Baik Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu untuk kali ini itu menjadi modal awal Bapak Ibu untuk semangat belajar bagaimana bagaimana Bapak Ibu nanti mengembangkan modul-modul digital lah, istilahnya sumber-sumber digital. Jadi saya ada quote nih, kenali dunia mereka, kemudian ajaklah mereka dalam petualangan yang kita persiapkan. Saya kira mereka akan siap mau beri. Di pertemuan awal mereka tertarik, selanjutnya adalah alurnya kita yang akan buat. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di hari yang pertama. Tentu masih banyak mungkin penasaran Bapak Ibu bisa coba, dan pertanyaan yang berkisar dari awal mungkin saya rangkum sebentar. Yang sudah kita pelajari tadi itu yang pertama adalah tentu bagaimana mengenal kuisnya sudah. Bapak Ibu pastikan sudah membuat akun. Kalau sudah membuat akun, settingnya ke bahasa Indonesia, jangan lupa. Buat akun, setting ke bahasa Indonesia, mencari kuis publik, ya, yang publik. Kalau sudah publik, jangan lupa difilter jenjangnya supaya sesuai. Pilihan gandanya jangan sampai keliru. Kalau sudah, baru bagikan sesuai dengan yang diinginkan. Apakah main langsung secara tim atau secara personal, atau mau jadikan PR. Yang PR besok akan saya jelaskan lagi bagaimana cara membuatnya. Saya kira cukup itu yang saya sampaikan Bapak Ibu untuk hari ini. Silakan Pak Suharji. Terima kasih. Baik Pak Klik, terima kasih atas materi awalnya. Dan tentunya Bapak Ibu, ini adalah materi pengenalan. Materi yang pertama. Jadi Bapak Ibu yang mungkin pernah mencoba, saya pun pernah mencoba tetapi selalu penasaran, selalu merasa tertarik dengan kuisis ini. Karena memang pada dasarnya yang seperti yang Pak narasumber tadi katakan, bahwa ini adalah kuis petualangan. Kita bisa bereksplorasi dengan semaksimal mungkin, apakah itu gurunya, apakah siswanya, apalagi kita sebagai siswa nih. Tadi saya pun ikut serta Pak Klik diam-diam gitu ya. Terus terang saya ikut diam-diam tadi. Wah, keren ini. Saya pun meskipun bukan guru IPA dan itu, wah ini kenapa saya salah terus ini? Kenapa jadi jawabannya inti saya apa yang belum paham juga kita. Nah, itu juga akan menjadi challenge sendiri Bapak Ibu. Dan saya melihat tadi komentar-komentar Bapak Ibu, wah menarik gitu kan. Wah, ini keren. Ya, saya pribadi pun seperti itu dan penasaran. Tadi saya pengen komentar juga Pak Klik. Pengen nyoba lagi nih. Coba pengetahuan umum gitu ya. Jangan Mbak IPA biologi tadi itu ya. Nggak paham, nggak paham mungkin Bapak Ibu yang guru PPKN, apaan ini inti sel gitu ya. Tapi it's okay. Ini adalah awal supaya Bapak Ibu merasa tertarik. Dan saya yakin Bapak Ibu tadi banyak yang komen, wah keren, tertarik, dan besok kita akan coba lagi. Tentunya dengan banyak sekali jenisnya tadi, ada yang klasik, ada yang tim, ada yang mungkin kecepatan waktu juga. Nah, itu juga akan ada semua besok. Dan insya Allah akan kita coba pada awal pertemuan besok. Oleh karena itu, pukul 19.00 Bapak Ibu sudah bisa masuk supaya Bapak Ibu bisa diperkenalkan ataupun kita akan coba untuk apa istilahnya ya, kompetisi lah besok ya. Untuk 19.00 Bapak Ibu sudah usahakan sudah bisa masuk agar bisa berpartisipasi. Kalau Bapak Ibu masuk di tengah-tengah, insya Allah Bapak Ibu bingung nantinya. Nah, makanya kita coba untuk tepat waktu. Silahkan besok pukul 19.00 Bapak Ibu sudah masuk di Zoom meeting. Oke, sepakat ya? Kita coba untuk challenge besok, dan tentunya ketika ada challenge ada hadiahnya, ataupun ada penghargaan, piagamnya gitu ya. Dan itu akan kami berikan besok. Nah, tunggu kejutannya besok malam Bapak Ibu semua.
Baik, kita masih ada waktu sekitar 10 menit atau 15 menit. Silahkan Bapak Ibu, karena ini adalah masih tema pengenalan. Jadi pastikan Bapak Ibu, malam hari ini Bapak Ibu sudah bisa ataupun tahu caranya untuk membuat akun. Kemudian Bapak Ibu setting bahasanya agar kita satu pemahaman gitu. Jangan ada yang pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu kan. Mungkin ada yang pintar bahasa Spanyol ya pakai bahasa Spanyol itu. Kita pakai satu bahasa Indonesia. Lalu Bapak Ibu tentunya namanya aplikasi gitu ya ataupun praktik gitu kan. Jadi Bapak Ibu harus coba. Jangan takut mencoba untuk diklik saja seperti nama narasumber kita, Pak klik gitu. Silahkan dicoba, diklik oh ini fiturnya, dengarkan rekaman, mungkin ada tutorial, silahkan dicoba. Nah, jangan takut untuk mencoba. Lalu jika ada pertanyaan ataupun jika ada yang ingin Bapak Ibu sharingkan, ditanyakan ataupun mungkin ada saran, komentar, silahkan Bapak Ibu bertanya. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Silahkan Bapak Ibu bisa raise hand dan bisa bertanya langsung kepada Pak narasumber kita pada malam hari ini, Pak Kling. Silahkan. Yang pertama saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Habib yang sudah raise hand di Zoom meeting. Silahkan. Silakan Pak Habib. Ya, selamat malam. Malam Pak Habib. Gini Pak, mau tanya, untuk mapel agama Pak, karena kan kebetulan saya juga ngajar di SMP Pak. Saya ngajar agama, itu bagaimana, apakah di kuis itu ada seperti hadis-hadis, ayat-ayat, seperti itu Pak? Apakah itu copy paste, apa harus tulis manual atau gimana itu Pak? Baik, Pak Klik. Pak. Baik. Ya silakan, langsung bisa ditanggapi Pak. Langsung ya Pak ya. Baik. Untuk simbol-simbol tertentu misalnya untuk huruf-huruf seperti huruf Arab seperti itu misalnya Pak. Bapak saya sarankan lebih baik kayak seperti di screenshot atau gambar itu akan lebih mudah Pak. Jadi beberapa kan biasanya permasalahannya adalah di fontnya gitu ya. Hanya kalau matematika sekarang sudah ada persamaan. Tapi untuk bahasa saya lihat beberapa untuk agama beberapa yang muncul kuisnya itu biasanya menggunakan gambar. Misalnya dibutuhkan pakai font lain ya, misalnya hurufnya huruf Arab dan yang lain itu pakai gambar, itu rekomendasi lebih baik. Jadi kalau seperti itu bisa. Kalau hanya tulisan tidak apa-apa, tapi kalau untuk font Arab misalnya seperti itu bisa pakai gambar lebih baik. Karena free bisa pakai gambar aman. Seperti itu Pak. Pak Habib coba untuk di searching di tadi fitur searchingnya mungkin Al-Quran hadis ataupun ada bahasa Arab di situ, insya Allah ada. Mungkin Pak Klik bisa coba dibantu mungkin saya di share menu ya Pak searchingnya ya. Tadi. Saya coba ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu ketika melihat kuisis ini bisa diklik atau di paling atas gitu Al-Quran gitu misalnya. Oh sorry maaf, ini kita carinya di sini, terus kita cari di sini Al-Quran gitu. Agama Islam. Nah di sini kalau kita lihat ya. kuis-kuisnya itu hanya yang teks-teks saja. Kita cari yang ada. Nah, ini malah sudah ada fontnya, tapi fontnya kita cek ya, Pak. Jadi kalau kita lihat, oh ini bisa fontnya ternyata ya. Jadi beberapa mungkin ada font yang bisa di copy paste di situ. Ini juga ada. Wah, saya baru juga menemukan untuk agama jarang untuk mencari yang seperti ini. Ini ternyata ada, Pak. Ada juga. Makanya ini Al-Quran hadis. Ternyata ada beberapa yang pakai font-font seperti ini. Ya, silakan Bapak Ibu bisa untuk mengeksplor. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar SD, SMP ataupun perguruan tinggi, silakan ketika Bapak Ibu sudah menemukan tadi jenis ataupun mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh, silakan bisa dipilih pada di bagian all grade-nya ini. Bapak Ibu mengajar di jenjang apa, nah, supaya menyesuaikan nanti soal-soalnya gitu ya Bapak Ibu. Dan pilihannya tentu pasti berbeda di sana, ada yang 3 pilihan ataupun 4 pilihan ataupun yang Bapak Ibu bisa pakai gitu ya. Ya silakan selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Klik, saya persilakan Ibu
Ibu Fajriah nih. Nah, sepertinya semangat Bu Fajriah. Kita besok untuk ketemu lagi, Bapak Ibu. Silakan Bu Fajriah, bisa di-unmute. Iya, Pak. Ya. Untuk pelajaran TK apakah bisa? TK. Iya, Baik, Baik. Ibu guru TK ya? saya TK sama SD juga, Pak. Baik. Itu saja Bu Fajriah? Iya, betul, Pak. Itu aja. Baik, Baik. apakah kuisis ini ataupun aplikasi cocok untuk anak usia dini gitu ya Pak Klik? Itu Baik. mungkin intinya. Tentu aplikasi kuis ini cocok untuk semua lini gitu ya, lini dari PAUD sampai universitas sampai apa. Hanya yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita membuat konten seperti misalnya ya. Seperti kalau anak TK kan mereka akan memilih misalnya apel warna merah dengan pilihannya adalah warna-warna saja. Jadi kayak misalnya merah itu mengenalkan warna, tidak terus pilihlah mana apel yang berwarna merah gitu kan. Kalau anak untuk membaca kan juga tidak dimungkinkan. Makanya strategi untuk membuat kuisnya itu yang perlu Bapak Ibu miliki. Sebenarnya anak-anak sekarang udah main game dan yang lain tuh mencocokkan angka, mencocokkan huruf, mencocokkan warna itu sudah terbiasa. Dan mereka kalau lihat, oh ini apel warna merah misalnya. Terus ada di situ ada merah, ada kuning, ada biru. Oh milihnya yang mana, milih merah. Nah itu bisa dengan gambar-gambar di upload, itu bisa juga Bapak Ibu. Hanya strateginya bagaimana Bapak Ibu menyusun pilihan-pilihan ini menjadi lebih menarik. Saya kira tetap cocok saja untuk anak-anak. Bisa, tapi dengan pendampingan tentunya ya untuk anak-anak. Kita siapkan alatnya, terus mereka suruh mencet-mencet gini saja, misalnya suruh mencet-mencet HP-nya. Nah itu tentu menarik juga untuk anak sekelas PAUD seperti itu Pak. Hanya strateginya yang perlu dipersiapkan. Seperti itu Ya, Pak. betul sekali Bapak Ibu. Nah, sekali lagi mungkin silahkan untuk dieksplor dulu contoh-contohnya yang ada di quizzes. Karena sangat banyak sekali tadi yang Bapak Ibu bisa lihat yang ada di contoh-contohnya. Nah, kemudian tentunya Bapak Ibu juga harus juga untuk melihat ataupun mendampingi. Dan Bapak Ibu sebagai yang membuat soal tentunya menyesuaikan juga dengan jenjang. Untuk selanjutnya, silakan Bapak Ibu yang khusus pada malam hari ini, silahkan jika ada yang masih pertanyaan terkait dengan membuat akun, terkait dengan mengubah bahasa, dan mencari ataupun melihat contoh-contoh quizzes yang sudah dibuat, yang ada di template. Silahkan Bapak Ibu. Untuk pertanyaan terkait dengan untuk memasukkan teks ataupun membuat quizzes, insya Allah kita akan bahas di pertemuan kedua. Khusus pada malam hari ini, mungkin ada yang masih belum bisa membuat akun ataupun ada yang tadi terlewat gitu ya. Cara membagikannya tadi Pak Klik. Tadi ada cara membagikan ya Pak Klik yang setelah didapatkan kemudian ada membagikan. Mungkin bisa baik, saya ulang untuk membagikan lagi, ya. Pak, ya. Baik. Wah ini kebetulan saya juga penasaran nih apakah ada anak TK yang kuis-kuis yang sudah membuat, ternyata ada juga Bapak Ibu. Tapi di sini singkat-singkat ya Bapak Ibu ya. Nah misalnya ini, saya akan pilih satu nih, ini TK nih. Kalian, oh ada pesawat, jadi teks-teksnya sederhana. Terus cara membagikannya itu di sini ada pilihan. Mulai kuis langsung atau berikan PR, pekerjaan rumah. Jadi kalau yang tadi kita praktekkan adalah mulai kuis langsung. Untuk hari ini kita praktekkan mulai kuis langsung saja ya Bapak Ibu ya. Yang klasik seperti ini. Kalau tadi kita mencoba yang tim, saya akan mencoba yang klasik. Yang personal. Kalau sudah dicek, settingan-settingannya di sini, upaya pesertanya ini bisa kalau ada batasannya nanti anak-anak perlu login. Jadi saya sarankan pilih default saja. Jadi tidak perlu mempunyai akun, tidak masalah. Name factory-nya dimatikan supaya anak-anak nanti menulis namanya sendiri. Tunjukkan jawaban aktif, tampilkan kunci jawaban setelah kuis ini boleh aktif, boleh tidak aktif, hanya soal tidak apa-apa. Penugasannya di sini disetting saja. Di sini adalah penugasannya on, power up-nya on, yang lain oke sama aja gitu ya.
Kalau sudah, kita pilih lanjutkan. Biasanya yang menjadi permasalahan adalah bagaimana anak-anak masuk ke dalam kuis kita. Permasalahannya adalah bagaimana anak-anak masuk ke dalam kuis kita. Cara paling mudah adalah yang copy linknya di sini. Ada gambar rantai. Klik gambar rantainya. Kalau sudah klik gambar rantainya, bagikan anak-anak ke WA saja Bapak Ibu. Kalau saya di sini kan membaginya ke ke kolom komentar ya. Jadi ke kolom komentar. Kalau anak-anak ada grup WA-nya, kirimkan ke grup WA. Ini paling mudah. Tinggal diklik, copy linknya tinggal diklik, itu sudah bisa dikerjakan. Tapi kalau mau anak-anak manual gitu ya, itu bisa buka Google Chrome, terus minta untuk ketik join myquiz.com. Nah, ketika join myquiz.com akan muncul seperti ini, masukkan kodenya. Kode yang tadi ya. Nah, yang kodenya ini 993893. Join my quiz, terus masukkan di sini. 993893. 993893. Terus kita pilih gabung. Nah, kalau sudah gabung, tentu di sini pilih nama, terus kita pilih mulai. Ini kalau langsung, kalau gurunya belum mulai, kuisnya tidak akan mulai. Ya, kuisnya tidak akan mulai kalau gurunya mulai. Kalau gurunya lupa nggak start, ini sampai anak nunggu-nunggu juga nggak start gitu ya. Jadi kita bisa start. Pertanyaan lagi, ketika kita mulai, terus kita mati listrik misalnya, yang gurunya mati, koneksinya mati, itu anak-anak tetap bisa mengerjakan Bapak Ibu untuk langsung. Jadi misalnya ini saya mulai, terus saya mati gitu ya, mati listrik di sini mati listrik. Terus saya close gitu ya, itu tetap bisa Bapak Ibu untuk menjalankan anak-anak untuk menjalankan kuisnya ketika sudah mulai. Tapi ini karena tidak akan saya mulai, berarti saya akhiri saja nih Bapak Ibu. Udah, kalau mau kuis sudah semangat aja ya, saya akhiri deh. Udah mau kuis lagi nih Pak Klik, harus kita buat lagi nih besok malam. Nggak kuat lagi kalau dengar kuis itu udah langsung masuk gitu aja ya. Nah tapi itu kuis yang ada hadiahnya Bapak Ibu ya. Baik, sebentar. Besok ya Pak ya. Tentunya kita akan lanjutkan besok malam Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu supaya tidak ada lagi yang komen, wah saya ketinggalan Bapak, saya seperti ini, saya seperti ini. Jadi usahakan Bapak Ibu tentunya tepat waktu gitu ya. Kalau Bapak Ibu namanya praktik gitu kan, kalau udah terlewat satu bagian saja, kadang bingung Bapak Ibu. Akhirnya tertinggal gitu ya, nggak semangat gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu, dari sekarang saya ingatkan sekali lagi, silakan kita masuk tepat waktu pukul 19.00. Lalu nanti akan ada untuk kuis, mungkin yang versi kompetisi gitu ya Pak Klik ya, yang akan ada rewardnya dari Guru Inovatif Indonesia. Jadi silahkan Bapak Ibu, kita mulai dari awal. Lalu tentunya Bapak Ibu untuk malam pertama ini ataupun pertemuan pertama ini, silahkan Bapak Ibu pastikan untuk bisa membuka akun Quizizz, lalu pilih setting bahasanya menjadi bahasa Indonesia, dan Bapak Ibu coba untuk mengeksplor, coba cek mungkin di searching mata pelajaran apa yang Bapak Ibu ampu. Nah, di situ ada banyak contoh-contoh soal. Nah, coba untuk dilihat-lihat kembali. Dan materi-materi selanjutnya akan kita pelajari pada besok malam dan seterusnya. Kita masih ada 4 pertemuan lagi Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa di sini. Jadi untuk semua administratif tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah registrasi, sudah mendaftar, pasti akan mendapat administratifnya. Tapi apakah iya Bapak Ibu mendaftar hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat? Tentu tidak, toh ya. Jadi Bapak Ibu, kami Guru Inovatif untuk memberikan sesuatu ilmu yang baru ataupun ada hal yang baru kita bisa pelajari. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan terakhir mungkin 1 menit Pak Klik, tadi ada yang ini, dia mungkin sudah Bapak Ibu ada yang coba untuk tadi student untuk pindah ke teacher, gimana Pak Klik? Baik. Udah terlanjur nih Pak Bapak Ibu yang sudah mendaftar jadi student. Oke, saya coba share ya Pak ya. Ya.
Jadi Bapak Ibu ketika salah gitu ya, malah memilihnya adalah memilih student bukan milih teacher, Bapak Ibu perlu mengubah di sini. Perlu mengubah yang di bagian sebelah kiri itu Bapak Ibu pilih di pengaturan, kembali ke pengaturan seperti mengubah bahasa tadi. Di paling bawah ini ada ubah jenis akun. Ada di sini namanya konversikan ke akun student. Nah, nanti konversikan ke akun teacher gitu. Kalau misalnya yang Bapak Ibu keliru kliknya klik student. Jadi di sini pengaturan kemudian pilih konversikan ke akun teacher. Ya. Jadi di klik quizzes, pilih pengaturan di paling bawah. Di sini ubah jenis akunnya, ubah ke teacher. Cukup seperti itu saja. Jadi akun Bapak Ibu udah berubah dari siswa menjadi guru. Seperti itu Pak Suhardi. Baik, terima kasih Pak Klik, dan tentunya sangat gampang sekali ya Bapak Ibu, dan saya lihat juga tadi sudah sangat komunikatif dan sangat step by step Bapak Ibu. Jadi tentunya silahkan selanjutnya adalah tergantung Bapak Ibu. Nah, tergantung dari Bapak Ibu yang praktek. Jadi jangan takut untuk mencoba. Silahkan diklik saja. Ketika Bapak Ibu sudah masuk ke akunnya, silahkan dicoba. Oh, ini setting. Oh, ini bahasa gitu ya. Sama seperti Bapak Ibu ketika mencoba pertama kali gadgetnya dulu. Oh, ternyata ini tempat emoticonnya gitu kan. Oh, ini tempat persen ataupun ada perkalian di situ di keyboard Bapak Ibu. Mana nih keyboard tempat persen ataupun pangkat gitu. Pasti awal-awal tidak tahu gitu ya. Tapi ketika Bapak Ibu mencoba, lama-lama akan bisa. Nah, karena tidak ada orang yang pintar ataupun tidak ada yang sangat mahir sekali, melainkan mereka sudah terbiasa untuk memainkannya. Dulu awal-awalnya mungkin Pak Klik juga tidak bisa kuis di sini. Tapi karena Betul, Pak Klik belajar, ikut kelas ataupun ikut pelatihan, nah, jadilah master, apa namanya tadi Pak Klik? Master trainer ya? Kuisi super trainer. Akhirnya bisa juga seperti itu. Nah, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi lebih lanjut, kami juga ada grup WA. Bapak Ibu sudah tergabung pada grup WA masing-masing. Silahkan Pak Klik juga tadi sudah bergabung juga di grupnya. Dan silahkan jika ada pertanyaan, jika ada sharing, silahkan bisa ditanyakan melalui WA Group. Insya Allah Pak Klik sudah standby untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu melalui WA Group. Nah, melalui WA Group ya Bapak Ibu. Jangan nanti Bapak Ibu WA pribadi gitu. Atau silahkan jika memang ada yang hal yang penting, silahkan bisa dijawab Pak Klik. Gitu, boleh. Dan untuk malam hari ini kami cukupkan Bapak Ibu. Kita bisa bertemu kembali pada besok malam dengan materi pengembangan terkait dengan quizzes. Mungkin kita akan besok membuat quizzesnya sendiri. Pertanyaan-pertanyaannya, bagaimana menginput gambar, bagaimana menginput suara, video, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, besok malam kita standby dari jam 19.00. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun yang terlewat. Terima kasih Pak Klik dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan tentunya berkah bagi Bapak Ibu semua. Kami dari Guru Inovatif Indonesia undur diri pada malam hari ini. Salam Guru Inovatif Indonesia. Kita sama-sama untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri Bapak Ibu. Waalaikumsalam.